Baik, selanjutnya setelah tadi kita membuat tampilan output dua dimensi dari hasil flow model, untuk kali ini kita akan mencoba membuat ekstrak data di poin tertentu dari hasil model kita tadi. Ya, keperluan untuk pengambilan data di satu titik biasanya berkaitan dengan validasi. Jadi kalau kita validasi itu kita membandingkan hasil dari model dengan pengukuran lapangan, di mana pengukuran di lapangan dilakukan di satu titik tertentu. Sehingga ketika kita ingin membandingkan hasil model dengan hasil dari pengukuran lapangan, kita juga harus mengambil output dari model tersebut juga di titik di mana dilakukan pengukuran. Pada prinsipnya seperti itu. Sehingga selain kita menampilkan output dua dimensi berupa arah dan kecepatan arus seperti yang di tutorial sebelumnya, maka di sini kita coba untuk mengambil data di satu titik, karena untuk model flow model dan flow model FM berbeda. Jadi ketika kita di tutorial sebelumnya yang pakai flow model FM, yang menggunakan flow model FM, kita bisa langsung ketika kita view output, kita bisa juga langsung olah di situ pengambilan titik time series point-nya. Sedangkan untuk flow model ini kita harus dengan cara yang lain. Seperti halnya ketika kita menampilkan output tadi ya, output dua dimensinya untuk mengeluarkan vektor, tidak bisa langsung di open view outputnya. Jadi untuk tutorial untuk pengambilan data di ini di titik tertentu kita menggunakan Max Zero Toolbox. Di Max Zero Toolbox ini kita pilih yang extraction, di mana di extraction tersebut kita bisa pilih di time series from 2D file. Kita open filenya. Nah, ini untuk extraction periodnya bisa menyesuaikan per 30. Kita next. Nah, untuk yang ini, untuk di bagian select item, untuk velocity dan velocity-nya kita menggunakan vektor X sama vektor Y. Nah, sedangkan untuk current speed dan direction pakai scalar dengan extract vector as magnitude and direction. Dan next. Nah, di sini kita bisa masukkan berapa poin yang ingin kita tampilkan ya dengan titik koordinat tertentu. Nah, di sini kita coba satu saja dulu. Satu titik di mana kita diambil titik tertentu. Oh, sepertinya titik ini tidak tepat, jadi kita harus cek lagi di titiknya harus kita cek lagi. Jadi yang sebelah sana di information ini adalah coba kita masukkan koordinat x ij-nya ya, bukan ini. Coba kita masukkan ij-nya. Jadi kalau dari 0 sampai 250 kita masukkan 50, kita masukkan 100. Nah, jadi yang dimasukkan di sini bukan koordinat esting northingnya ya. Jadi koordinat xj dari gridnya. Jadi dari grid yang ini, dari grid bathymetry. Nah, di koordinat ini, di koordinat x 0 sampai
ini ya 249 sama y nya 0,9. Jadi kalau saya ngambil 50 di 100 di 100,100 x 100 di 100 itu sekitar di sini x 100 y 100. Nah yang ini, nah di tengah situ ya, jadi terlihat 100 x 100 sama y 100 ada di titik sini di antara ini. Tiga, kita zoom. Nah ini di ini di X 100 di 100 kedalaman 14 meter. Kita next, kita output filenya, kita extract data. Jadi di belakang sini adalah ekstensinya .dfs0 merupakan time series. Execute. Nah seperti ini. Ini untuk water depth-nya. Ini coba kita cek outputnya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Di sini banyak data, tidak hanya water depth, ada water depth, flux-nya, surface elevation, current speed, current direction-nya. Nah, current direction-nya dalam degree, magnitude. Seperti ini. Jadi ini cara untuk, nah dari sini kita kemudian bisa pindah ke Excel. Kemudian kita nanti bisa coba untuk untuk bandingkan dengan data pengukuran lapangan sebagai proses validasi model. Jadi kalau kita lihat tadi, nah di sini yang muncul awal adalah water depth. Jadi meskipun di dalamnya terdapat banyak file ya. Jadi seperti itu untuk pengambilan data di titik tertentu. Jadi kuncinya teman-teman harus mengetahui di koordinat kartesiannya pengukuran jika di dalam koordinat kartesian terletak di mana. Jadi yang diminta, karena yang diminta adalah koordinat kartesian, bukan koordinat dari easting atau northingnya. Nah, meskipun kita juga bisa tampilkan di sini ya, di overlay-nya. Kita bisa cek di overlay-nya. Jadi seperti itu. Untuk lebih mudahnya, teman bisa ikuti langkah-langkah ini, dicoba sendiri untuk memperlancar tutorial cara untuk mengekstrak data. Terima kasih, semoga bermanfaat.